Pernah kepikiran nggak sih buat para peternak, idealnya kan kita punya catatan tanggal lahir setiap sapi. Tapi gimana kalau catatannya hilang? Atau bahkan emang nggak pernah ada? Terus gimana cara kita tahu umur sapi itu? Ternyata jawabannya ada di depan mata kita loh, dan metodenya ini akurat banget. Coba deh bayangin, Anda lagi di pasar ternak. Atau mungkin lagi evaluasi kawanan sapi sendiri, tahu umur sapi itu kan krusial banget ya buat nentuin mana yang mau dijual, dibeli, atau dikembangbiakan. Tapi masalahnya datanya nggak ada. Kira-kira ada petunjuk tersembunyi nggak ya yang bisa kita baca dari si sapi itu sendiri? Jawabannya ada dong. Dan jawabannya, percaya atau enggak, ada di dalam mulut sapi itu sendiri. Yap, giginya. Gigi itu bukan cuma alat buat makan, tapi juga kayak buku harian biologis yang menceritakan sebuah kisah. Sebuah lini masa yang kalau kita tahu caranya, bisa kita baca. Yuk kita bongkar rahasianya. Eits, tapi sebelum kita jadi detektif gigi, kita harus paham dulu bahasanya. Sedikit pemahaman soal anatomi gigi sapi ini bakal jadi kunci buat kita ngebuka semua informasi penting tadi. Oke, hal pertama dan paling penting yang harus bisa kita bedain itu antara dua jenis gigi susu dan gigi permanen. Gigi susu itu ya kayak gigi bayi, ukurannya lebih kecil dan warnanya lebih putih bersih. Nanti, seiring sapinya tumbuh besar, gigi ini bakal diganti sama gigi permanen yang ukurannya lebih besar, lebih kokoh dan warnanya agak gelap. Nah, perbedaan inilah petunjuk utama kita. Nah, ini nih yang unik dari sapi. Mereka itu nggak punya gigi seri di rahang atas. Sebagai gantinya, mereka punya semacam bantalan keras yang disebut dental pad. Jadi gigi seri bawahnya yang tajam itu neken makanan ke bantalan ini. Fungsinya persis kayak pisau sama talenan. Makanya, fokus kita 100% ada di 8 gigi seri yang ada di rahang bawah. Dan ini dia, 8 pemain utama yang bakal kita perhatiin. Ada 2 gigi jepit pas di tengah. Terus di sampingnya ada 2 gigi seri dalam pertama, disusul 2 gigi seri dalam kedua, dan yang paling luar ada 2 gigi sudut. Urutan munculnya gigi-gigi permanen inilah yang bakal jadi kalender buat kita nentuin umur si sapi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk kita lihat gimana cerita umur ini terungkap satu persatu, seiring tiap pasang gigi ini tumbuh. Tanda besar pertama itu muncul pas sapi umurnya sekitar 18 sampai 24 bulan. Atau gampangnya 2 tahun lah ya. Di umur segini, 2 gigi susu yang ada di tengah bakal copot dan digantiin sama 2 gigi jepit permanen yang ukurannya jauh lebih besar. Kalau Anda lihat ini, bisa dipastikan Anda lagi ngelihat sapi muda. Lanjut setahun kemudian, di umur sekitar 3 tahun, sepasang gigi permanen berikutnya, yaitu gigi seri dalam pertama, udah tumbuh sempurna di samping gigi jepit tadi. Jadi sekarang kita bisa lihat ada 4 gigi permanen gede yang berjejer di tengah, diapit sama gigi susu yang lebih kecil di sampingnya. Masuk umur 4 tahun, ceritanya lanjut lagi. Giliran sepasang gigi seri dalam kedua yang muncul. Sekarang udah ada 6 gigi permanen yang berbaris rapi. Tinggal gigi sudut di paling luar aja yang masih gigi susu. Wah, udah hampir lengkap nih. Dan puncaknya, di umur 5 tahun. Gigi sudut permanen akhirnya tumbuh juga. Sekarang, sapinya punya 8 gigi seri permanen yang lengkap dan kokoh. Ini penanda penting yang nunjukin sapinya udah dewasa. Nah, setelah titik ini, ceritanya ganti. Bukan lagi soal gigi yang tumbuh, tapi soal jejak ausnya waktu. Terus, gimana dong kalau sapinya udah lebih dari 5 tahun? Nah, disinilah peran kita berubah. Dari yang tadinya cuma ngitungin gigi baru, sekarang kita jadi detektif yang ngamatin jejak-jejak waktu di gigi yang udah ada. Petunjuk kunci pertamanya itu adalah mencari bintang gigi. Ini tuh sebenarnya bagian dalam gigi yang namanya dentin. Warnanya lebih gelap dan lebih lunak. Seiring waktu kan permukaan gigi itu kegesek terus ya, jadi aus. Nah, lapisan email luarnya menipis dan si dentin yang kayak bintang gelap ini mulai kelihatan. Ini tanda pasti proses penuaan. Seiring sapi makin tua, Anda juga bakal lihat tanda-tanda lain. Misalnya mulai ada celah di antara gigi-giginya. Terus gusinya menyusut, sampai akar giginya kelihatan. Tapi, penting buat diingat ya, tingkat keausan ini bisa beda-beda tiap sapi, tergantung jenis pakannya apa, dan faktor genetik juga ngaruh. Nah, kalau sapinya udah tua banget, biasanya kita bakal nemuin 2 kondisi ekstrim ini. Ada yang disebut broken mouth, artinya satu atau lebih giginya udah patah atau copot. Ada juga smooth mouth. Ini kondisi di mana giginya udah aus banget sampai hampir rata sama gusi. Dua-duanya ini tanda kalau sapinya udah berumur dan kemungkinan butuh perhatian khusus soal pakannya.
Oke, jadi kita udah belajar nih cara baca cerita dari gigi sapi. Tapi balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa sih ini semua penting banget? Jawabannya adalah, gimana kita bisa pakai ilmu ini buat manajemen peternakan kita sehari-hari? Biar gampang ingat, nih rangkuman singkatnya. 2 gigi permanen artinya umur sekitar 2 tahun, 4 gigi umur 3, 6 gigi umur 4, dan kalau udah 8 gigi berarti lengkap umurnya 5 tahun. Lewat dari itu, fokus kita pindah ke tanda-tanda keausan. Ini contekan praktis yang berguna banget pas di lapangan. Intinya, dengan tahu umur sapi secara akurat, keputusan kita sebagai peternak jadi jauh lebih cerdas dan strategis. Kapan waktu terbaik buat jual, sapi mana yang harus dipertahanin buat bibit unggul, sapi mana yang mungkin perlu diafkir, atau butuh penyesuaian pakan. Semua ini ngaruh langsung ke produktivitas, dan ujung-ujungnya keuntungan kita juga kan? Jadi, lain kali Anda lihat sapi, jangan cuma lihat badannya, tapi ingat ada cerita umur yang nunggu buat dibaca di dalam mulutnya. Pengetahuan ini adalah kekuatan buat Anda, buat bikin pilihan yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang, dengan informasi baru ini, kira-kira apa keputusan terbaik yang akan Anda ambil untuk ternak Anda?